Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat untuk pelajaran yang ketiga di kuartal 4 tahun 2021 dengan judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Perjanjian yang Kekal. Sebelum kita akan mulai ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari terlebih dahulu kita mohon tuntunan Roh Kudus dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkati kami, peliharakan dan jagai. Dan saat ini Tuhan, kami kembali akan belajar firman Tuhan dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhanlah yang menuntun dan menerangi kami. Berkati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita dalam pelajaran yang ketiga perjanjian kekal terdapat dalam Kejadian pasal 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Setelah mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu di padang gurun, Musa melanjutkan dengan menunjukkan bahwa sekarang adalah kesempatan mereka untuk berpegang kepada Allah dan tetap setia kepada ketentuan-ketentuan perjanjian mereka dengan Allah pada hari ini. Untuk tujuan itu, Musa menggunakan dua argumen. Yang pertama, bangsa itu harus tetap setia karena siapa Allah hari ini? Dia adalah Allah kehidupan. Yang kedua, bangsa itu harus tetap setia kepada Allah karena siapa mereka hari ini? Mereka adalah orang-orang pilihannya. Oleh karena itu, mereka adalah umat-Nya yang kudus. Pelajaran kita pekan ini, perjanjian kekal, akan menolong kita memahami hubungan Allah dengan umat-Nya. Untuk pelajaran Minggu 10 Oktober, perjanjian dan Injil. Di sepanjang Alkitab, perjanjian dan Injil muncul bersamaan. Walaupun ide dari perjanjian sudah ada sebelum bangsa Israel. Dan bahkan sejak dari awal seperti pada zaman Nuh. Kebenaran utama dari perjanjian adalah Injil, yaitu keselamatan oleh iman saja. Inti dari Injil adalah perjanjian. Dan inti dari perjanjian adalah Injil. Allah yang berdasarkan kasih karunia dan kasih yang menyelamatkan, menawarkan kepada kita satu keselamatan yang sebenarnya kita tidak pantas dan tidak akan pernah mungkin untuk mendapatkan. Janji-janji dalam perjanjian itu dibuat untuk semua, baik orang Yahudi maupun bagi orang kafir yang hidup oleh iman seperti tertulis dalam Galatia pasal 3 ayat 7. Dan dengan demikian dibenarkan oleh iman dan bukan saja karena melakukan hukum. Bagaimanapun ketatnya mereka diwajibkan untuk menurut hukum berdasarkan perjanjian-perjanjian itu. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, dalam Kejadian 15 ayat 15 sampai 18, dan Roma 4 ayat 1 sampai 5, kita dapat melihat Abraham yang kemudian disebut Abraham adalah salah satu contoh bagaimana Injil itu dinyatakan dalam janji perjanjian itu. Abraham mempercayai Allah, percaya dalam janji-janji Allah baginya, dan itulah sebabnya dia dibenarkan di hadapan Allah. Deklarasi ini bagaimanapun juga bukanlah sebuah kasih karunia murahan. Abraham berusaha untuk menjunjung tinggi baginya dalam perjanjian itu, yaitu dengan penurutan di Gunung Moria, seperti yang terlihat dalam Kejadian 22. Pelajaran Senin 11 Oktober 2021 berjudul Perjanjian dan Israel. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Disinilah perjanjian kasih karunia itu terlihat. Allah bekerja bagi mereka. Meskipun kesalahan-kesalahan terus-menerus terjadi. Dan itu karena janji yang dibuat kepada para bapa seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga kasih karunia Allah diberikan kepada keturunan mereka yang akan datang.
keluarnya bangsa Israel dari Mesir, yang merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan, adalah juga berdasarkan pada perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa mereka. Artinya, bahkan sebelum menerima perjanjian itu dilahirkan, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Jadi, bukan karena perbuatan mereka sehingga mereka menerima kelepasannya dijanjikan, melainkan Allah yang lakukan bagi mereka melalui mukjizat-mukjizat dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa keluaran. Tentu saja, hal-hal ini tidak berakhir di sana. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian ke Sinai, di mana perjanjiannya mereka itu secara resmi dibuat, seperti tertulis di dalam Keluaran 20. Dan pusat dari perjanjian itu adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah. Di mana mereka dipanggil untuk menurut sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan yang telah menebus mereka. Karena itu, berulang-ulang dalam kitab Ulangan, mereka dipanggil untuk menurut hukum itu sebagai bagian dari perjanjian mereka yang telah disahkan di Sinai. Selasa 12 Oktober 2021 dengan judul Kitab Perjanjian. Walaupun ide perjanjian atau disebut berit dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya ditemukan dalam keseluruhan Alkitab, kata ini sering ditemukan dalam kitab Ulangan, sehingga kitab Ulangan ini dikenal dengan sebutan Kitab Perjanjian. Dalam Ulangan 5 ayat 1-21, kita mendapatkan bahwa ide perjanjian dengan bangsa Israel berasal dari Allah atau atas inisiatif Allah. Hal ini kita dapat lihat saat perjanjian itu dibuat. Yang pertama, perjanjian dibuat di Sinai. Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel tidak lama sesudah bangsa Israel ditebus dari Mesir. Yang kedua, Allah membuat perjanjian di Moab. Tuhan kembali mengadakan pembaharuan janji dengan bangsa Israel sebelum mereka mendapatkan tanah Kanaan yang dijanjikan kepada mereka melalui Musa yang adalah sebagai juru bicara Tuhan. Tuhan kembali memberikan kepada mereka 10 perintah. Dan ini merupakan sebuah cara untuk menekankan kembali bagaimana pentingnya bagi mereka untuk memperbaharui kewajiban perjanjian mereka juga. Perjanjian yang Allah buat bagi para bapa Israel dengan Abraham, Ishak dan Yakub ratusan tahun sebelumnya akan diterima oleh bangsa Israel. Hal ini menunjukkan manifestasi dari perjanjian kekal yang Allah buat bahkan sebelum dunia dijadikan. Ellen G. White dalam buku Alpha Omega jilid 6 halaman 492 menuliskan, sebelum dasar bumi ini diletakkan, Bapa dan Anak telah bersatu dalam suatu perjanjian untuk menebus manusia jika ia dikalahkan oleh setan. Mereka telah berjabatan tangan dalam janji yang penuh hikmat bahwa Kristus harus menjadi pengaku bagi umat manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Ulangan 5 ayat 3, Musa sampaikan kepada bangsa Israel bahwa janji-janji perjanjian yang indah yang Allah buat dengan para bapa saat ini sedang digenapi kepada mereka. Hal ini merupakan cara Musa agar orang Israel tidak mengacaukan perjanjian itu karena janji-janji itu adalah milik mereka. Kita tiba kepada pelajaran hari Rabu 13 Oktober 2021. Bangsa yang khusus. Seperti Allah telah bertindak menyelamatkan orang Israel dan memilih mereka karena Dia mengasihi mereka. Orang Israel diharapkan membalasnya dan karena kasih memilih Allah daripada dewa-dewa lainnya. Tidak mengherankan, berulang-ulang sepanjang sejarah bangsa Israel, Tuhan telah memperingatkan umatnya sehubungan dengan mengikuti beberapa praktik bangsa-bangsa di sekitar mereka. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 18 ayat 9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Bahkan di dalam Ulangan pasal 26 ayat 16-19. Kesetiaan dan harapan pada orang Israel dalam perjanjian tersebut bahwa mereka perlu berkomitmen pada saat itu untuk menjadi setia, kudus, dan umat khusus
yang mana ini merupakan alasan utama bagi keberadaan mereka sebagai bangsa perjanjian. Orang Israel satu-satunya bangsa yang mengenal Allah yang benar dan mengetahui kebenaran tentang Allah dan bagaimana Dia mau umat itu hidup. Dalam sebuah pemikiran nyata, orang Israel bukan hanya memiliki kebenaran masa kini, tetapi mereka di dalam cara mereka sendiri mewujudkan kebenaran itu sampai Yesus yang adalah kebenaran, yaitu dirinya sendiri datang seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16. Kebenaran masa kini diulangi dan lagi dalam kitab Ulangan karena kita dipanggil untuk menjadi umat yang istimewa pada hari ini. Ulangan 26 ayat 17 dan 18. Karena perjanjian ini selalu merupakan kebenaran masa kini, sehingga kita perlu membuatnya ada. Oleh karena itu, kita perlu selalu mengingatkan dan terus-menerus mengajarkannya kepada generasi-generasi kita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita tiba ke pelajaran hari Kamis 14 Oktober 2021 dengan judul gambaran-gambaran lain. Para sarjana Alkitab telah melihat keserupaan perjanjian antara Israel dengan Allah dan perjanjian-perjanjian yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan lain. Paralel ini memang seharusnya tidaklah mengherankan. Tuhan secara sederhana bekerja dengan umatnya dalam satu lingkungan yang mereka mengerti. Pada saat yang sama, ide dari sebuah perjanjian, yaitu sebuah persetujuan yang sah antara dua pihak dengan aturan, syarat, dan ketetapan, bisa kelihatan sangat dingin dan sangat formal. Meskipun elemen-elemen itu harus benar-benar ada, itu tidaklah cukup luas untuk mencangkup kedalaman dan luasnya jenis hubungan yang Tuhan inginkan dengan umatnya. Oleh karena itu, gambaran-gambaran lain digunakan dalam kitab Ulangan untuk membantu menggambarkan gagasan yang sama sebagai gambaran perjanjian antara Allah dan Israel. Tetapi hanya untuk memberikan dimensi tambahan. Allah menggambarkan hubungannya dengan orang Israel dalam perjanjian tersebut seperti bapa dan anak atau orang tua dengan anaknya. Seperti yang digambarkan dalam Ulangan 8 ayat 5. Dan orang Israel adalah umatnya. Seperti tertulis dalam Ulangan pasal 4 ayat 20. Itulah uniknya gambaran yang Allah buat seperti hubungan keluarga. Keluarga idealnya haruslah ikatan yang paling dekat, paling erat, dan menjadi satu ikatan yang penuh kasih. Allah selalu menginginkan hubungan seperti itu dengan umatnya. Bahkan sebagai Kristus yang dibangkitkan, Dia merujuk murid-muridnya sebagai saudara-saudaraku. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 10. Dan ini merupakan suatu contoh dari cinta dan kasih karunia yang mengalir dari kasih kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk itu. Itulah inti dari hubungan antara Allah dan manusia yang selalu ada. Kasih karunia dan cinta yang diberikan kepada mereka yang tidak layak untuk menerimanya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita melihat bagaimana perjanjian kekal ini. Bahwa perjanjian ini sudah ada sebelum dunia. Dan perjanjian ini disampaikan kepada para bapak-bapak Israel. Seperti Abraham, seperti Ishak, dan seperti Yakub. Dan diulangi kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu diulangi kembali perjanjian ini ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita juga adalah umat perjanjian masa kini. Mari kita memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Biarlah hubungan kita semakin dalam dan lebih dalam, semakin lebih erat dari hari ke hari. Dan ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama umat-umat manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sebagai umat perjanjiannya hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena perjanjian kekal yang Allah telah buat sebelum dunia dijadikan. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau memiliki rancangan yang ajaib, rancangan yang indah bagi kami. Memanggil kami di dalam ikatan perjanjian yang kekal. Biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami, menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan maksud khusus yang Tuhan miliki kepada kami. Agar kami dapat menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi sesama kami.
Berkati kami Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Telah bersama-sama dalam program Sahabat Mari Belajar Sekolah Sabat. Biarlah melalui pelajaran sekolah sahabat kita dari hari ke hari, maka iman kita semakin bertumbuh, kita semakin setia, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tetap ikuti program ini, yang akan hadir hari demi hari, bersama-sama belajar sekolah sahabat. Dan kami senantiasa menghimbau, waktu yang terbaik untuk belajar sekolah sahabat adalah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.